Ya, eh, saya coba Japri, Pak Anton. Tes, tes, bismillah. Bagaimana suara saya? Jelas, Mboten? Jelas, Pak Anton. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Jelas, Nggih, Pak. nggih, nggih. Kita buka aja nggih untuk menghemat waktu dan karena sudah jam 20.38 lebih 8 menit, kita biasakan untuk on time. Nggih, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saya sapa dulu untuk peserta Dewan Ayat untuk wisuda malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Dari nikmat kesehatan, waktu luang, terlebih lagi dua nikmat yang besar yang Allah tanamkan dalam hati kita masing-masing, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita. Oke, untuk izinkan dari saya sebagai MC di sini untuk membacakan susunan acara untuk malam ini, yaitu pertama pembukaan dari MC, kedua tilawah Al-Quran oleh alumni Dewan Ayat 2024, yaitu Bapak Jafar Lantova. Gimana Bapak Jafar? Sudah siap betul ini? Tes, tes. Oke, Mic-nya untuk belum nyala. Oke. Ya, lanjut dulu. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Ustadz Abu Ayub, Ketua DPD Wadah Islamiyah Yogyakarta. Beliau qadarullah sedang berhalangan, nanti nggih, diwakili oleh Ustadz Ferry selaku Ketua Khidmatul Quran Yogyakarta. Sekaligus sebagai peserta Dewan Ayat. Merangkap ini, Ustadz. Alhamdulillah, pahalanya juga rangkap, Pak. Oke. Gimana Ustadz Ferry? Aman, Pak Anton. Halo, halo. Aman, Aman, aman. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya yaitu proses wisuda. Teknisnya nanti gimana Ustadz tadi? Untuk Ya, tes. nanti saya yang bacakan, Pak Anton. Oh, oke, siap, siap. Selanjutnya pesan dan kesan peserta oleh Bapak Tiar. Sudah hadir belum ini ya, Pak Tiar? Sudah. Sampun, Pak Anton. Alhamdulillah. Selanjutnya tausiah dan doa dari Ustadz Besar Ali sekaligus untuk menutup susunan acara malam ini. Oke, dari saya MC, kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara selanjutnya yaitu ke nomor 2, yaitu tilawah dulu ya, oleh Bapak Jafar Lantova. Monggo Bapak Jafar, waktu dan tempat kita persilakan. Tafadhol. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ya innahu in innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun fi kitabim maknun fi kitabim maknun fi kitabim maknun afa bihadzal hadithi La yamassuhu illal mutahharun. innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun fi kitabim maknun Tanzilum min rabbil alamin. تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون نحن ونحن خلقناكم فلولا ونحن 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 أقرب نحن أخلق ونحن أخلق ونحن 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 أك ونحن أكرمكم ونحن أقرب إليكم ونحن أقرب إليكم ونحن إذ أقرب إليكم ونحن أقرب sebentar. إليكم ونحن ونحن أقرب إليك ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير ممنون وترجون غير إليه مدين غير مدين فلولا ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ولولا إن كنتم ونحن غير أقرب إليه ممنون ترجعونه ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فلا وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام عليه من فسلام لك سلام من لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتسلية جحيم هذا. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Dapat bintang berapa ini Pak Jawar? 3 loh. 4. Oke, kami ucapkan terima kasih atas eh, Bapak Jafar. Semoga apa yang beliau ayat suci Al-Quran yang beliau baca tadi semoga membuat yang membaca dan kita yang mendengarkannya bisa mendapatkan pahala tentunya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang ketiga yaitu sambutan dari beliau Ustadz Abu Ayub karena berhalangan diwakilkan oleh Ustadz Ferry ya. Monggo Ya, Ustadz Ferry, ya, waktu dan tempat kita persilakan. baik. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih atas kesempatannya Pak Anton dan para peserta sekalian. Jadi mendadak diminta sambutan. Ya, saya juga peserta juga nih yang belum selesai menghafal. Belum selesai. Jadi ini merupakan momen yang sangat menarik, sangat baik untuk diikuti oleh kita semua, terutama di bulan Ramadan ya, di mana biasanya mungkin di antara kita ini adalah cenderung untuk melakukan amalan yang mungkin tidak optimal gitu. Sementara dengan kita mengikuti acara yang terprogram ini, One Day One Ayat, diharapkan sebenarnya kita tidak saja lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya mungkin kita punya target-target tertentu, tapi di tahun ini, di Ramadan ini, harapannya adalah kita punya target khusus, yaitu menghafal paling tidak satu hari satu ayat. Harapannya itu adalah kita bisa menyelesaikan satu surat ya. Dan kalau melihat dari hasil yang diberikan, alhamdulillah cukup memuaskan ya. Banyak yang bisa menyelesaikan lebih dari satu surat, itu perlu kita apresiasi. Saya mewakili Khidmatul Quran mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari para peserta sekalian, dan harapannya nanti tidak selesai sampai di sini ya mungkin ya, namun bisa dilanjutkan lagi dengan menghafal ayat-ayat atau surat-surat selanjutnya. Dan mungkin itu saja dari saya. Insya Allah kita tetap terus semoga kita diberikan istiqomahan, dan harapannya di Ramadan ini kita bisa lulus menjadi orang-orang yang dikatakan bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Itu dari saya. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nggih, nggih, alhamdulillah. Terima kasih Tat Ferry atas masukannya atau atas curhatnya nih tadi. Alhamdulillah. Nggih, semoga apa yang Ustadz Ferry sampaikan bisa menambah semangat kita untuk terus menambah hafalan kita. Syukron jazakumullah khairan. Selanjutnya apa ya nih? Itu ada Ustaz Selanjutnya Abu Ayyub, Ustaz, bisa mungkin udah hadir, bisa diminta untuk mengisi mungkin. sudah masuk ya? Ya, Ustaz Abu Ayyub. Oke. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Monggo, mungkin Ustaz. sudah masuk belum ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, ahlan. Alhamdulillah, nggih, Tat. Masya Allah. Ya. Oke, Tat, kita tunggu dari tadi, Tat. Oke, Nggih. oke. Berikutnya sambutan dari Ustadz Abu Ayyub selaku Ketua DPW Wadah Islamiyah Yogyakarta. Monggo Ustadz, untuk waktu dan tempat kita persilakan. Tafadhol. Ya. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Yang pertama tentu kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu luar biasa ya, yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan ya kepada kita, nikmat Ramadan ini. Nikmat Ramadan ini, nikmat Al-Qur'an ini, nikmat puasa yang sungguh menjadi nikmat yang sangat besar. Ya, kita tentu sangat mensyukurinya. Kemudian juga kami tentu sangat berterima kasih jazakallahu khairan kepada tim di Khidmat Quran ini ya, dengan berbagai agenda utama ya di bulan Ramadan tentang Quran dan berbagai program ya yang ada di dalamnya. Ya tentu kita sangat memberikan apresiasi ya. Kita ucapkan terima kasih jazakallahu khairan ya kepada seluruh pengurusnya ya. Semoga ini betul-betul menjadi bagian kita menyemarakan Ramadan ini dengan Quran ini ya, sebagai Ramadan Syahrul Quran. Ini tentu menjadi hal yang kemudian kami sangat mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan
ala mujahadatikum ya, atas kesungguhan ya untuk menjalankan program ini. Karena terus terang Ramadan ini program itu begitu banyak ya, begitu banyak. Baik yang sifatnya pribadi, kemudian kita di masjid masing-masing ya, kadang juga dengan rekan-rekan kita, teman-teman kita ya. Tapi alhamdulillah kita bisa tetap mengagendakan untuk Dewan Ayat ya, ini ya, bagaimana kita terus menambah hafalan kita ya. Artinya secara khusus ya, perhatian kepada Al-Qur'an ini menjadi hal yang kemudian patut sekali untuk kita apresiasi. Dan tentu juga ini menjadi hal yang sangat fundamental ya di dalam dakwah perjuangan kita ini. Al-Qur'an itu harus prioritas ya. Al-Qur'an itu harus menjadi parameter utama. Karena kita selalu sampaikan bahwasanya min khosais ya ahli sunnah wal jamaah. Jadi karakter utama daripada ahlu sunnah wal jamaah adalah ihtimamu bil Quran, atau masuk bil Quran. Bagaimana perhatian kita kepada Quran, bagaimana kita berpegang teguh kepada Al-Quran, ini menjadi tanda utamanya itu. Baik itu tilawatan, tadaburan, wahifdan, dan seterusnya ya. Bagaimana perhatian kita untuk membacanya ya, mentadaburinya, menghafalnya ya, kemudian tahsinul qiraahnya, ini harus menjadi program utama. Maka di seluruh dakwah-dakwah kita ya, yang kemudian kita jalankan di masyarakat, ini harus betul-betul membawa masyarakat kita ar-ruju' ilal kitab wa sunnah, kembali kepada Al-Quran ya, kembali kepada Al-Quran ini. Ini menjadi hal yang kemudian sangat sangat penting. Jadi perhatian yang lebih kita terhadap Quran itu adalah langkah pertama menuju kepada sebuah kesuksesan, ya, menuju kepada sebuah keselamatan. Ya, sehingga kita betul-betul memberikan perhatian yang prioritas betul. Ya, kita memberikan supporting yang kemudian maksimal agar program Quran ini menjadi program yang betul-betul bisa maksimal dalam kegiatan dakwah kita. Begitu juga dari program Quran inilah kita ingin banyak memasyarakat ya, lebih banyak interaksi kita dengan masyarakat ya, karena dengan Quran ini saya kira kita semua memahami dakwah-dakwah kita di masyarakat itu lebih mudah diterima ya, lebih mudah diterima. Kita akan tidak ditanya lagi apa itu madhab, apa itu pemikiran, sekte, seterusnya. Tetapi apa? Kita betul-betul memang mengembalikan masyarakat ini kepada Al-Quran ini. Sehingga kami sangat berharap kepada semua ya, secara khusus kepada tim di Khidmat Al-Quran, di Relawan Quran ini terus ya bermujahadah, ya terus bersungguh-sungguh. Kita lihat juga bagaimana keikhlasan kita dalam dakwah Quran ini, ya, karena di antara program dakwah yang kemudian kita bisa betul-betul menjaga keikhlasan itu adalah Quran. Ya, kita tidak ada lah harinya kita mengajar Quran itu yang kemudian majelisnya besar, ya, majelisnya banyak, terekspos besar kan gitu. Ini justru ini menjaga keikhlasan kita. Ya, mungkin hanya 1-2 orang ya yang kemudian kita ajarin, tapi sungguh di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sebuah pahala yang sangat besar. Kami teringat betul bagaimana para ulama di saat mereka melihat anak kecil kemudian ditanya, ya, hal hafizul Quran, ya, apakah engkau sudah mulai menghafal Al-Quran? Apakah kau sudah menghafal surat Al-Fatihah? Kan gitu. Seandainya anak-anak ini kemudian mereka belum hafal surat Al-Fatihah, ulama-ulama besar pun mereka mau mengajarin itu. Mengajarkan Al-Fatihah, ya walaupun kepada 1 orang anak itu. Kenapa? Karena dari sinilah awal daripada segala kebaikan itu. Ya, ini menjadi hal yang kemudian sangat penting. Kami sudah sampaikan kepada Ketua Khidmat Quran ini, Relawan Quran ini, coba kita melakukan beberapa terobosan-terobosan yang intinya adalah bagaimana dakwah kita bisa lebih maksimal. Ya, kita ingin gerakan ini semakin meluas, manfaat ini semakin bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga kita terus melakukan berbagai inovasi. Ya, kita coba untuk membuat sebuah ramuan ya agar Quran ini betul-betul bisa tersampaikan secara maksimal. Kita lihat ya, bahkan kami kemarin di saat pengajian kita di bulan Ramadan, memang secara khusus saya itu membahas tentang Quran. Ya, di kultum-kultum Ramadan hampir saya katakan hampir semua kita membahas tentang bagaimana keutamaan Al-Quran itu. Dan
saya juga langsung ya saya sampaikan di penghujung pengajian, selalu sampaikan kami punya tim relawan Quran ya. Kami punya tim relawan Quran yang seandainya Bapak Ibu ya perlu untuk kemudian belajar Quran, belum bisa membaca Quran, kami punya timnya ya. Dan gratis ya, artinya gratis. Kami akan datang untuk bisa mengajarkan Bapak Ibu Al-Quran. Saya tawarkan di berbagai masjid-masjid itu. Kenapa? Karena kita melihat keberkahan ya, kita melihat kebaikan yang begitu besar dari dakwah Quran ini. Bahkan secara pribadi saja ya, secara pribadi dari hati anak yang paling dalam, anak melihat orang yang kemudian mengajarin baca Quran itu, anak ngiri ya, anak ngiri. Jadi ada rasa yang berbeda. Ya, ada rasa yang berbeda di saat misalkan saya menyampaikan materi tentang ya kajian kitab dan seterusnya. Tapi ada rasa yang membuat saya iri pada saat kita melihat orang-orang yang kemudian begitu telaten, mereka mengajarkan Quran, ya mereka mengajarkan baca Quran, tahsinul qiraah. Itu ada yang membuat kita iri. Kenapa? Jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai keutamaan yang sangat besar ya kepada siapapun orang yang punya perhatian terhadap Quran itu. Bahkan di antara hadis-hadis tentang al-mahiru bil Quran, yang orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, ma'akiromil bersama para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ahlul Quran, mereka sebagai ahlullah wa khasatuh, mereka sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Nah, ini kan sebuah keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Begitu juga kita ingin dari program ini juga melahirkan semangat Al-Quran. Ya, mungkin di antara peserta di sini yang alhamdulillah terus bisa menambah Quran, ya otomatis setiap hari bacaan Qurannya terus bertambah. Kita ingin juga kita bisa menularkan semangat ini kepada yang lain. Ya, walaupun kita hanya mengajarkan baca Quran, ya walaupun kita hanya tahsinul al-Fatihah misalkan, kita harus punya semangat mengajarkan itu. Artinya jangan sampai kemudian ilmu Quran itu berhenti pada kita. Ya, jadi kami sangat berharap bagaimana ini terus dievaluasi yang melahirkan mujahid Quran ya, punya semangat mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat itu. Saya selalu katakan bahwasanya Al-Quran ini adalah menjadi media untuk tazkiyatun nufus ya. Jadi Al-Quran ini mukjizat. Al-Quran ini mukjizat. Saya kemarin di berbagai kisah saya sampaikan, ada seorang santri yang kemudian dia bosan kepada kiainya mengatakan, Pak Kiai, kenapa saya setiap hari suruh baca Quran terus? Padahal saya itu kepinginnya belajar semua di pondok ini. Ya belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis. Tapi kenapa saya disuruh baca Quran berhari-hari? Suruh khatam berkali-kali. Padahal saya tidak paham terjemahnya, tidak paham tafsirnya. Ya. Akhirnya apa? Pak Yainya kemudian bilang, coba kamu kemari. Itu ada ember ya, ada keranjang dari bambu, coba kamu ambil air di sungai. Kebetulan pesantren itu dekat dari sungai. Nah, maka dalam kondisi bingung, santri ini kemudian diambil saja keranjangnya, ya sambil bingung dia kemudian ke sungai, dia ambil air pakai keranjang itu, kemudian dibawa lari di hadapan kiainya, ya tetap saja nggak bisa bawa air karena dia keranjang bambu. Kemudian sama gurunya dibilang lagi, coba kamu ambil air lagi, lari lebih kencang lagi. Tetap dia lari kencang lagi, tetap saja dia tidak bisa membawa air itu. Kemudian ketiga kalinya, Pak Yainya bilang, coba kamu lari secepat mungkin yang kamu bisa. Maka Pak Yainya juga tidak bisa juga, santri ini tidak bisa juga membawa air. Setelah ketiga kali, Pak Yainya bilang, kamu paham nggak? Santri ini matan tidak paham. Ya. Maka beliau mengatakan, coba kamu lihat, ada airnya nggak keranjangnya? Tidak ada airnya. Coba perhatikan, bersih nggak keranjangnya? Bersih, wahai Pak Yai. Itulah Al-Quran yang kamu baca. Kamu tidak paham maknanya, kamu tidak paham tafsirnya, tapi Quran itu membersihkan jiwamu. Nah, Quran itu membersihkan jiwamu. Kenapa? Karena orang itu kalau mau ketempelan kebaikan itu nempel pada dirinya, salah satu cara Allah buat adalah dibersihkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran itu sebagai mukjizat yang kemudian akan membersihkan jiwa seseorang. Maka wasilah utama dalam tazkiyatun nufus seseorang adalah Quran itu sendiri. Ya. Orang kemudian kalau jiwanya bersih, kebaikan-kebaikan ilmu itu mudah nempel kepada orang tersebut. Kita ingat perkataan Imam Syafi'i mengatakan, syaqautu ilal waqi' an su'il hifdhi.
Saya dulu mengadu kepada Imam Waqi tentang buruknya penguasaanku terhadap ilmu ini. Hafalannya susah, memahaminya susah. Maka Imam Waqi mengatakan, ya tinggalkan maksiat. Ya, kenapa? Karena namanya ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan nempel kepada orang-orang yang banyak berbuat maksiat itu. Nah, kita mentazkiyatun nafs diri, mentazkiyat jiwa kita, hati kita dengan Quran, itulah yang kemudian menjadi sarana kebaikan-kebaikan itu mudah nempel pada kita. Maka coba perhatikan, orang yang interaksi dengan Qurannya lebih banyak, biasanya jiwanya lebih lembut. Orangnya lebih penyabar. Ini hal yang kemudian sangat luar biasa dari keutamaan Al-Quran itu. Sehingga jangan sampai kemudian, oh saya kan belum bisa paham bahasa Arabnya, belum bisa paham maknanya dan tafsirnya. Ya, jangankan sampai ke sana. Orang kita setiap hari membaca saja, dia sudah membawa keutamaan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kemudian kita bisa sampai pada titik tadi paham tafsir, bisa mentadaburinya, itu maka sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Maka mari rekan-rekan sekalian, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus kita kuatkan, ya kita tingkatkan interaksi kita dengan Quran. Dari sinilah jalan kebaikan. Berbagai nasihat dari Rasul, dari para ulama, kedekatan kita dengan Al-Quran itu adalah jalan daripada keselamatan dalam kehidupan kita. Maka di kesempatan ini sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh panitia. Kemudian juga kami ucapkan selamat ya kepada semua peserta yang semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul berikan hidayah kepada kita, berikan bimbingan kepada kehidupan kita sehingga kita betul-betul bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Quran ini membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, menjadikan kita orang-orang yang memiliki jiwa yang hanif, jiwa yang bersih, orang yang penyabar, yang kemudian bisa menjalankan kehidupan ini sebaik-baiknya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi jazakallahu khairan. Kemudian mohon maaf sekali, mungkin saya tidak bisa lanjut sampai akhir, karena kebetulan kami ada tugas juga, ada agenda di sini. Sekali lagi jazakallahu khairan, dan mohon maaf, dan kami ucapkan juga selamat berpuasa, ya, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita dan mengampuni setiap salah dan khilaf kita bersama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron jazakumullah khairan kepada Ustadz Abu Ayyub. Masya Allah. Ini tadi kalau yang pertama tadi dari Ustadz Ferry sampaikan itu kita sudah menambah semangat kita. Ditambah lagi dari Ustadz Abu Ayyub, ini harusnya double ini semangatnya ini. Alhamdulillah. Ustadz Abu Ayyub sampai ngiri loh ini dengan para relawan Quran ini. Meskipun kita cuma bisa mengajarkan dirosa gitu. Ya Pak Agus nih. Tetap semangat Pak Agus. Insyaallah. Oke. Acara selanjutnya apa ini ya? Langsung ke prosesi wisuda. Dari Ustadz Surali. Gimana Ustadz? Ke prosesi wisuda Ustadz. Oke, insyaallah. Sudah? Tes, suara saya jelas Pak Anton? Jelas sekali. Nih, ini saya Jelas sekali perlu secerah muka. ini efek cahaya Pak Anton, jangan Oh, keras-keras. Ini. Bentar. Tes, jelas ya suara saya ya? Iya, jelas. Oke, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, alhamdulillah, teman-teman sekalian, baru saja kita simak bersama terkait dengan sambutan yang disampaikan oleh Ustadz Ferry dan juga Ustadz Abu Ayyub. Semoga apa yang kemudian beliau berdua sampaikan menjadi pemantik buat kita untuk kemudian bersemangat untuk terus mempelajari Al-Quran. Oke, berikutnya ini adalah prosesi wisuda ya, karena namanya online ya. Kemudian kami sebutkan nama dan kemudian untuk surat yang telah diselesaikan disetorkan. Yang pertama kami ucapkan selamat pada Mas Aditya gitu, karena yang kemudian telah selesai menghafal dan menyetorkan surat Al-Waqiah. Berikutnya kami juga menyampaikan selamat kepada Bapak Ja'far Latowa
yang telah menyelesaikan hafalan surat Al-Mulk dan surat Al-Waqiah. Kemudian juga kami mengucapkan selamat juga kepada Pak Sigit. Alhamdulillah juga sudah menyelesaikan hafalan untuk surat Al-Mulknya. Kemudian berikutnya kami mengucapkan pula pada Pak Ambar seperti itu yang kemudian juga menyelesaikan surat Al-Mulknya. Sepertinya Pak Ambar belum datang ya, Pak Anton ya. Kalau kemarin itu pas saya tanya nggak hadir karena ada sweeping minuman keras. Waduh. Kemarin itu ada sweeping minuman keras beliau itu karena kebetulan ditempatkan di bagian itu. Lihat, alhamdulillah. Kemudian juga Pak Haryanto ini juga kita ucapkan selamat kepada beliau karena telah menyelesaikan surat Al-Mulk. Kemudian berikutnya ada Pak Agus, kita ucapkan selamat juga. Alhamdulillah telah menyelesaikan hafalan surat Al-Mulk dan surat Al-Qiyamah. Kemudian ada Pak Iksan, kita juga ucapkan selamat atas keberhasilannya untuk kemudian menghafal surat Al-Kahfi. Kemudian ada Pak Nizam yang juga sudah menyelesaikan surat Al-Fath dan surat Al-Anfal. Alhamdulillah ini cukup panjang juga. Seperti itu. Walaupun kemudian belum diujikan, tapi nggak masalah. Kemudian yang berikutnya Pak Ibram, ya kita ucapkan selamat karena sudah selesai menghafal surat Al-Jin. Wah ini agak beda sendiri memang ini. Tadi makanya kok bilang panas itu saya kaget, ini panas kenapa? Kemudian ada Pak Ali Mustafa yang sepertinya berhalangan hadir. Alhamdulillah telah selesai menghafal surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Kemudian ada Pak Jumadi. Alhamdulillah, wah ini sudah hafal surat Yasin ini Pak Jumadi. Jadi mungkin di kampung nanti mau mimpin Yasinan atau bagaimana, mungkin beliau ada. Alhamdulillah. Kemudian ada Mas Tiar seperti itu yang sudah selesai juga menghafal surat Al-Waqiah. Kemudian ada Mas Akid yang sudah selesai untuk menghafal surat Al-Haqqah dan juga surat Al-Ma'arij. Kemudian berikutnya ada Pak Warno, alhamdulillah sudah juga menyelesaikan hafalan dari surat Al-Mulk. Kemudian ada Mas Adil, seperti itu yang juga sudah selesai menghafal surat Ar-Rahman. Kemudian Pak Suraji juga alhamdulillah telah menyelesaikan menghafal surat Al-A'la. Kemudian ada Ustadz Eka yang juga sudah menyelesaikan surat Yasin. Wah ini mungkin juga sama yang di kampungnya mau mimpin Yasinan atau tahlilan ya. Allahu a'lam, saya juga kurang tahu. Atau mungkin nanti setiap malam Jumat seperti itu ya ada surat Yasin, wah pengajian. Alhamdulillah. Kemudian ada Ustaz Rahmati juga yang sudah menyelesaikan surat Al-Mulk. Kemudian ada Mas Aji yang juga telah menyelesaikan hafalan surat Al-Fajr, surat Al-Balad dan surat Asy-Syams. Alhamdulillah saya ucapkan barakallahu fiikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada semuanya atas kemudian upayanya dalam menghafal Al-Quran sampai kemudian menyelesaikan target hafalannya. Adapun kemudian beberapa peserta, nah, termasuk juga pembawa acaranya, yang belum menyelesaikan hafalannya, maka tentunya saya sangat terbuka sekali seperti itu untuk kemudian tetap memberikan pendampingan, baik kemudian untuk menyelesaikan hafalan ataupun untuk kemudian murojaah hafalan bagi peserta yang lain yang telah menyelesaikan hafalannya. Seperti itu. Dan tentunya yang berikutnya saya juga mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, memberikan kesabaran untuk kemudian terus belajar. Semoga setiap ayat yang kemudian dihafal, setiap huruf yang kemudian dibaca, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Saya kira seperti itu untuk prosesi wisuda secara online-nya. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Oke, Pak Anton. gimana Dat? Sedikit tambahan ya. Untuk para peserta yang belum menyetorkan nama panjangnya, silahkan kemudian nanti disampaikan di grup sesuai dengan teknis yang sudah berjalan untuk kemudian penulisan sertifikat. Tentunya ini hanya berlaku untuk yang sudah selesai satu surat, gitu. Jadi nyun ngapunten Ustaz Ferry belum dapat sertifikat. Udah saya share, Dat. Siap, Sat. Tetap semangat pokoknya.
Sudah Ya saya nanti share kalau di grup itu gimana Privat itu? itu, gimana? main privat itu, Ustaz Ah, Ferry itu, main privat, Ustaz Ferry. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. Ijazahnya udah saya share di grup itu, Tat. Gimana, Tat? Itu semua nama Pak Anton. Ya, semua nama yang belum dan yang sudah. Yang belum, Alhamdulillah, ini berarti bonus ini. enggak, yang belum cuman apa keterangannya berpartisipasi, maksudnya belum menyelesaikan Oh gitu. keterangannya. Alhamdulillah, Jadi alhamdulillah. kalau sudah menyelesaikan nanti silahkan bisa menghubungi pihak pembuat sertifikat Alhamdulillah. untuk disempurnakan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagus Pak Anton, jazakallah khairan Pak. Sudah Oh iya, kembali. fasilitasi sertifikat untuk para peserta. Oke, saya kira segitu tambahan. Monggo Pak Anton dilanjutkan. Oke, terima kasih, Tat. Saudari. Selanjutnya pesan dan kesan peserta oleh Bapak Tiar. Bapak Tiar hadir betul ya, Bapak Tiar. Bapak Tiar itu namanya siapa ya? Tiar. Ada Mas Demar Bahtiar. Oh, Demar Bahtiar. Oh iya, oke. Ya. Tahunya Demar Bahtiar ini saya lihat. Hmm. Oke, moga Mas Demar Bahtiar ini santai aja ini. Kesan dan kesannya. Pesan dan kesan peserta oleh Bapak Tiar. Pesannya yang bagus, kesannya juga yang bagus. Ya nggak bagus sih. Di privat aja, Japri nanti. Alhamdulillah. Oke, monggo. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk ingin menyampaikan sedikit terkait pesan dan kesannya. Jadi, kebetulan ini alhamdulillah program One Day One Ayat kedua yang saya ikuti, dan alhamdulillah juga kami sudah mengenal dengan Ustadz pengampunya, yaitu Ustadz Busrali, itu sudah mungkin sekitar 2 tahun. Jadi, dan selama 2 tahun tersebut saya mendapat banyak bimbingan dengan beliau terkait belajar Al-Quran gitu. Dan alhamdulillah ya yang saya rasakan banyak sekali perkembangan yang saya rasakan selama istilahnya belajar dengan beliau. Dan alhamdulillah atas izin Allah, kemudian atas bimbingan beliau, saya merasakan banyak peningkatan gitu. Kemudian terkait untuk programnya sendiri, kalau ini mungkin sedikit pengakuan juga. Selama ini saya sering menghabiskan waktu luang itu ya mungkin scroll Instagram, terus nonton anime. Dan ini alhamdulillah dengan adanya program ini, alhamdulillah full Ramadan ini saya terbebas dari nonton kartun nih. Jadi waktu luang saya gunakan untuk buka aplikasi Al-Quran untuk menghafal lagi. Jadi alhamdulillah program ini membentuk satu habit yang baik bagi saya pribadi gitu. Dan saya juga kepikiran untuk kepingin melanjutkan program ini setelah ini, kalau Ustadz Ali berkenan, saya ingin melanjutkan sendiri gitu. Jadi sebelum yang dihafal kami setorkan dulu ke Ustadz untuk dikoreksi bacaan. Mungkin seperti itu saja Pak, nggak usah terlalu panjang. Mungkin itu saja kami cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa Pak Tiar, ini kita sampai subuh tadi nih. Mau. Kalau masih ada nggak apa-apa Pak Tiar, dilanjutkan. Sampun. Sampun. Oke, Masya Allah. Oke. Ya, apa? Memang kami sendiri juga dari saya sendiri juga seperti itu Pak Tiar. Jadi kadang itu terlalu banyak menyekrol untuk cari-cari ide-ide buat desain dan sebagainya. Selanjutnya, wah langsung Tat Busrali lagi nih Tat. Taujiat dan doa. Kembali ke Ustadz Busrali lagi, taujiat dan doa. Nggih, Anton. Nah, Pak Ana, gini aja Tat. Taujiat dan doa langsung ditutup dengan apa, langsung ditutup aja nanti. Dari jenengan yang nutup.
Ya, insya Allah Pak. Baik. Nggih, nggih. Mm-mm. Berapa jam ini Tat, waktunya? Ya. Tahu siapnya ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mm-mm. Ya nanti secukupnya Pak. Nggih, nggih, monggo, monggo. Ya, silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal Qur'an munajjaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan para peserta sekalian yang kemudian senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menjadi sebuah kebahagiaan ketika kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kebaikan. Apalagi kemudian kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita berkaitan dengan Al-Qur'an. Sedikit mengingatkan terkait kemudian nasihat dari Syekh Sa'id Al-Kamali yang kemudian pernah saya share di grup ini. Beliau pernah menyampaikan kurang lebih terjemahannya, ketika seseorang dia diberikan Al-Quran, dia dimudahkan untuk mempelajarinya, membacanya, menghafalnya. Kemudian ketika dia melihat orang lain mendapatkan nikmat duniawi, dia merasa apa yang kemudian diberikan kepada orang lain lebih baik daripada apa yang kemudian ia dapatkan berkaitan dengan Al-Quran, maka kemudian sejatinya dia telah merendahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan seperti itu, dan memuliakan apa yang Allah Subhanahu wa taala rendahkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam salah satu ayat, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Nabi, katakanlah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka bergembiralah, karena itu semuanya lebih baik daripada dunia yang kemudian engkau kumpulkan." Menariknya bahwa Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya beliau menyebutkan bahwa maksud dari karunia di sini adalah Al-Qur'an. Seperti itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di awal dari surat Thaha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an agar kemudian engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih. Oleh karenanya ketika kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an, maka itu menjadi bagian dari kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga Allah perintahkan kita semuanya untuk bergembira. Kemudian yang berikutnya, Bapak-bapak dan peserta sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah nasihat dari Imam Asy-Syafi'i ketika beliau menyampaikan, "Ta'allam wa laysal mar'u yuladu 'aliman." Belajarlah, karena tidaklah ada seseorang itu dilahirkan dalam keadaan telah berilmu. Dan tentunya apa yang kemudian beliau sampaikan ini sesuai dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Allahul ladzi khalaqakum Allah wallahu alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menciptakan kita dilahirkan dari perut ibu-ibu kita semuanya, yang kemudian ketika kita dilahirkan tanpa mengetahui suatu apapun. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala karena menciptakan kita semuanya berasal dari kondisi yang sama, yaitu dari nol, sebagaimana yang disampaikan oleh para pegawai SPBU, seperti itu, mulai dari nol. Nah, karena memang kita semuanya mulai dari nol. Dan Allah Subhanahu wa taala seperti itu memberikan bekal kepada kita semuanya dengan 3 hal, dan kesemuanya pada umumnya itu sama. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian pendengarannya,
Kemudian Allah memberikan penglihatannya dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hati untuk kemudian memahami. Sehingga kemudian ketika manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti itu, semuanya berawal dari nol tanpa mengetahui satu apapun, maka Allah berikan apa? Alat untuk mengetahui. Sehingga kemudian dengan alat tersebut Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita semuanya menggunakannya untuk kemudian belajar. Seperti itu. Dan yang menarik bahwa kemudian ketika kita mempelajari Al-Quran, seperti itu kita sudah berusaha untuk kemudian belajar, namun ketika kita dapati hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka tentunya jangan sampai berkecil hati. Termasuk misal Pak Jafar tadi sebelumnya sudah diserahkan ke saya lancar kan itu. Tapi ternyata memang beda atmosfernya. Atmosfernya memang berbeda. Seperti itu. Ketika setoran dengan yang kemudian, wah ini dilihat Ustaz Ferry apalagi bikin grogi ini. Masya Allah kan gitu. Seperti itu dan seterusnya. Dan itu bukan suatu hal yang kemudian apa yang menjadi sebuah aib, bukan. Karena setiap kita pasti kemudian itu akan melalui fase demi fase dalam kehidupan kita. Baik kemudian sebelumnya terjatuh dalam kekurangan yang kemudian sebelumnya tidak kemudian diinginkan, tapi kemudian Allah takdirkan demikian. Seperti itu. Maka ketika kita mendapati seperti itu, kita bersabar. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti kemudian memberikan hikmah di balik itu semuanya. Di sisi lain manusia hanya bisa berusaha dan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita Al-Qur'an. Kita bisa menghafal Al-Qur'an itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Kita bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran karena memang Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengizinkan kita untuk menghafal ayat-ayat tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di awal dari surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengajarkan Al-Quran kepada kita. Sehingga kemudian jika apabila sebagian seperti itu belum bisa menyelesaikan target hafalannya, maka kemudian bersabar karena memang Allah Subhanahu wa taala belum memberikan. Kalau hal ini kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub tadi, seperti itu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ketika belum memberikan kita suatu ayat seperti itu, yang kemudian harus kita hafal berulang-ulang tapi nggak hafal-hafal. Misalnya seperti Ustaz Ferry di cerita saat ini gimana nggak hafal. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan ayat yang tadi diulang-ulang itu sebagai salah satu sebab tazkiyatun nafs. Bisa. Atau bisa jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Ustaz Ferry mentadaburi ayat yang tadi dihafal tapi tidak masuk-masuk. Dan tadi sempat ngobrol dengan Ustaz Ferry, Ustaz ini gimana ini? Kaitannya dua ayat ini kok seperti ini, seperti itu dan seterusnya. Maka tadaburnya sederhana, seperti itu. Tadi di ayat berapa Ustaz Ferry? 55 dan 56 ya? 65 66 Ustaz. Oh, 65 dan 66 di surat Al-Anfal. Nanti masing-masing bisa kemudian melihat. Kalau kita coba untuk kemudian mentadaburi sederhana dari dua ayat tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan keberhasilan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kemenangan seperti itu dengan dua hal. Seperti itu. Yang pertama iman, yang kedua sabar. Yang pertama iman, yang kedua apa? Sabar. Seperti itu. Sehingga kemudian semakin tinggi keimanan seseorang, semakin kuat kesabaran seseorang, maka semakin besar pula pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita bisa cek seperti itu dalam sejarah peperangan dalam Islam. Baik itu sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian berikutnya dan berikutnya. Seperti itu. Sampai zamannya para Khulafaur Rasyidin. Kita tidak akan pernah menemukan bahwa jumlah kaum muslimin ketika berjihad fisabilillah jumlahnya lebih banyak daripada musuhnya. Kita tidak pernah mendapati seperti itu. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa jumlah itu bukan menjadi sebuah ukuran kemenangan. Tapi Allah jadikan kemenangan, keberhasilan itu terletak pada dua hal. Yang pertama keimanan dan juga kesabaran. Maka tentunya alhamdulillah ketika kemudian ada sebagian yang bisa menyelesaikan, maka tentunya itu bagian dari kesabaran yang sudah kemudian diupayakan. Seperti itu. Bukan berarti yang kemudian belum selesai hafalannya nggak sabar, tidak juga. Tapi cuma kadarnya itu sudah
berbeda. Seperti itu. Oleh karenanya, Bapak sekalian dan juga para peserta sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti ketika kemudian program ini selesai, maka kemudian selesai pula interaksi kita dengan Al-Quran. Jangan. Karena sebenarnya program yang kemudian kita buat ini sebagai salah satu wasilah untuk kemudian mewujudkan sebuah kebiasaan. Seperti itu, mewujudkan sebuah kebiasaan. Maka kemudian kita tentukan cukup satu ayat saja dalam sehari untuk kemudian disetorkan. Tidak perlu banyak. Seperti itu. Walaupun kemudian sebagian saat saya ingin surat Al-Kahfi, yakin, siap, saat ya silahkan. Ternyata juga nggak sampai kan gitu. Seperti itu. Tapi ya ala kulli hal, kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu Al-Quran kepada siapapun yang Allah kehendaki, seperti itu. Dan kemudian memending. Bukan Allah tidak memberi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memending ilmu berkaitan dengan Al-Quran kepada sebagian yang lainnya. Sehingga harapannya nanti semuanya bisa kemudian berlanjut untuk mengikuti program-program Al-Quran yang ada, baik yang kemudian nanti dibuka di bawah dari naungan Khidmatul Quran atau kemudian relawan Al-Quran, atau kalau kemudian memang waktunya tidak bisa, seperti itu bisa mengikuti pendidikan atau kemudian pembelajaran Al-Quran di beberapa lembaga-lembaga yang lain. Karena tentunya di sini ketika kita belajar Al-Quran, saya pribadi tidak pernah mengajak untuk belajar dengan saya. Tidak. Silakan bisa belajar dengan siapapun selagi kemudian nyaman ketika belajar. Selagi nyaman kemudian ketika belajar. Karena seseorang ketika kemudian dia nyaman dalam belajar, maka diharapkan ilmu yang ia pelajari dapat kemudian masuk, dapat kemudian dipahami dengan baik. Saya kira seperti itu sedikit yang kemudian bisa kami sampaikan. Semoga menjadi pengingat bersama. Semoga setiap ayat-ayat Al-Quran yang kemudian kita baca, kita hafal, menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat, menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan keberkahan dan juga ketenangan dalam diri kita, untuk keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kira seperti itu. Ini langsung tutup doa Pak Anton. Oke, langsung tutup. Monggo. Oke. Alhamdulillah. Monggo peserta sekalian, kita tundukkan sejenak hati kita untuk kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga doa-doa yang kita panjatkan dan kita aminkan menjadi bagian dari doa-doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan sebagaimana apa yang kemudian kita minta. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا بالقرآن. اللهم بارك لأسرتنا بالقرآن. اللهم بارك لأموالنا بالقرآن. اللهم بارك لأمورنا بالقرآن يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا علينا، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Berikutnya saya serahkan ke Pak Anton untuk kemudian penutupan acara. Monggo Pak Anton. Ya, akhirnya berakhir sudah acara kita. Acara
Oke, berakhir sudah acara kita One Day One Ayat tahun 2024. Ini semoga kita bisa bertemu lagi ya, Tat, di One Day One Ayat 2025. Insya Allah. Amin, amin. Insyaallah. Bismillah. Oke, kami dari tim One Day One Ayat, segenap kru dan seluruh tim yang terlibat dalam One Day One Ayat 2024 ini, jika terdapat salah kata ataupun sikap kami yang kurang berkenan di hati peserta One Day One Ayat sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.